guys, bismillah, kita akan mulai apa ya? Kita akan mencoba perbaiki kaca buram, kaca lampu depan yang buram. Ini kaca lampu yang buram. Ya, sini Pia. Ya, ini kondisi sebelum. Kalau dilihat itu ada minyak-minyak yang ini udah blur. Sebelah kanan ini udah digosok sedikit, ini kabur. Ini kita menggunakan yang 400, 1000, 1500. Assalamualaikum guys, kita lanjut lagi di sesi kedua. Solusi dari pertama adalah dengan melakukan pemeriksaan di saat panas saya hasil yang di dalamnya Allah menggandakan dosa zina dengan dosa syirik berkaitan dengan hak Allah dan dosa membunuh berkaitan dengan hak orang lain. Dan tiga dosa yang digandakan, syirik, kemudian membunuh, kemudian berzina. Ini menunjukkan zina bukan dosa biasa, bahkan dia dosa besar. Diberi hukuman di dunia dengan dijerat bagi yang belum menikah, kalau sudah menikah maka dirajam. Dan agungnya dan besarnya dosa tersebut, berbahayanya. Kemudian di alam barzakh juga disebut dalam hadis bagaimana para lelaki berzina, wanita berzina dikumpulkan dalam semacam tempat, kemudian dibakar dari bawah, dan ini siksaan di alam barzakh. Apalagi di hari akhirat bagaimana ada. Kenapa perbuatan zina diharamkan? Ada 4 sebab. Sebab yang pertama, dalam rangka mengagungkan kehormatan Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang kedua yaitu sebagai penjagaan terhadap kehormatan dan kewibawaan. Sebab yang ketiga, sebagai penjagaan terhadap keturunan sehingga tidak tercampur baur. Sebab yang keempat, sebagai sarana untuk membersihkan masyarakat dari sikap yang kotor. Karena kalau seandainya di sebuah masyarakat sudah dihalalkan perzinahan, maka yang akan terjadi adalah masyarakat tersebut akan kotor, tidak terlihat mana yang asli keturunannya tercampur dan sebagainya. Ini 4 sebab kenapa Islam mengharamkan perzinahan. Janganlah kalian mendekati perbuatan zina. Yang atas jangan lupa serata. Aduh, capek tangannya. عن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلين في جزيرة العرب ولكن بالتحريم بينهم. Dari Jabir, semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya syaitan telah berpuasa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat di Jazirah Arab. Akan tetapi syaitan sholat dengan permusuhan di antara mereka. Hadis riwayat Muslim. Apa guys? Kenapa guys? عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. متفق عليه. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As, semoga Allah meridhoi kepada mereka berdua, bahwasanya seseorang bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah amalan yang paling baik dalam Islam? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, memberi makan dan mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal maupun yang tidak kamu kenal. Kayaknya sudah main terkikis. Ini PSSI Jawa Barat, Info Jabar. Pemerintah daerah provinsi Jawa Barat terus menghimbau masyarakat untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat PHBS sebagai upaya untuk memutus rantai pandemi virus corona atau COVID-19. Bicara Gugus Tugas Penanggulangan Bencana Jawa Barat, Daud Ahmad mengatakan, dengan menerapkan PHBS akan meningkatkan imunitas tinggi sehingga mampu menangkal masuknya virus tersebut ke dalam tubuh. Selain itu, masyarakat diimbau untuk mengurangi kegiatan di luar rumah jika tidak terlalu penting, karena hal itu akan meningkatkan potensi tertularnya virus corona. Hidup bersih dan sehat kami berharap bisa terus dilakukan oleh masyarakat. Kemudian juga kurangi kita keluar rumah apabila tidak ada hal-hal mendesak yang harus kita lakukan. Sebaiknya kita tetap tinggal di rumah. Karena dengan melakukan hal-hal tadi, bukan hanya kita mencegah diri kita untuk tidak tertulari oleh orang lain, tapi yang lebih penting kita juga tidak menularkan. Sekian Info Jabar yang disampaikan oleh Humas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Kita lipat lagi. وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم
صراط مستقيم. Jawa Barat, angka COVID-19. Jawa Barat, angka COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat. Kepada Anda yang sedang merantau di luar kampung halaman, saya himbau janganlah mudik di saat pandemi atau wabah penyakit corona ini. Karena bisa jadi Anda membawa virus corona ini kepada keluarga Anda di kampung halaman. Kita Sayangilah mereka, pindah yang Anda ke sayang kepada mereka. Sekali lagi, jangan mudik, jangan pulang dulu selama wabah COVID-19 ini. Mari taati himbauan pemerintah dengan kedisiplinan dan ketaatan. Insya Allah kita pasti menang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lindungi diri, lindungi sesama dengan tidak mudik. Bagi yang memaksa mudik, langsung berstatus ODP. Orang dalam pemantauan. ODP harus isolasi diri 14 hari. Kepolisian Jawa Barat akan tindak tegas ODP yang tidak isolasi diri. Persembahan Humas Jabar dan Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia BRSSI Daerah Jawa Barat. Jawa Barat, angka COVID-19. Jawa Barat, angka COVID-19. Lindungi Anda dari COVID-19 dengan aplikasi Peduli Lindungi. Dapat diunduh di Play Store dengan kata kunci pedulilindungi.id. Surah Yusuf. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Alif Lam Ra. Ini adalah ayat-ayat kitab Al-Quran yang jelas. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu mengerti. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas bima awhayna ilaika hadzal Qur'ana wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Kami menceritakan kepadamu Muhammad kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu. Dan sesungguhnya engkau sebelum ini termasuk orang-orang yang tidak mengetahui. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, sungguh aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. Ayahnya berkata, wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu ini kepada saudara-saudaramu. Mereka akan membuat tipu daya untuk membinasakanmu. Oke, kita lanjut ke Sungguh, setan itu 1500. sudah jelas bagi manusia. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. Dan demikianlah, Tuhanmu telah memilihmu sebagai nabi dan mengajarkan kepadamu sebagian dari takwil mimpi dan menyempurnakan nikmatnya kepadamu dan kepada keluarga Yakub, sebagaimana dia telah menyempurnakan nikmatnya kepada kedua orang kakekmu sebelum itu, yaitu Ibrahim dan Ishak. Sungguh, Tuhanmu maha mengetahui, maha bijaksana. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. Sungguh, dalam kisah Yusuf dan saudara-saudaranya, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang bertanya. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. Ketika saudara-saudara Yusuf berkata, sesungguhnya Yusuf dan saudaranya Bunyamin lebih dicintai daripada kita, padahal kita adalah satu golongan yang kuat. Sungguh, ayat kita dalam kekeliruan yang nyata. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. Bunuhlah Yusuf atau buanglah dia ke suatu tempat agar perhatian ayah tertumpah kepadamu. Dan setelah itu, kamu menjadi orang yang baik. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. Seorang di antara mereka berkata, janganlah kamu membunuh Yusuf, tetapi masukkan saja dia ke dasar sumur agar dia dipungut oleh sebagian musafir jika kamu hendak berbuat. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. Bisa dilihat tuh. Saudara-saudara Yusuf berkata, wahai ayah kami, mengapa engkau tidak percaya kami terhadap Yusuf? Padahal sesungguhnya kami semua menginginkan kebaikan padanya. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. Biarkanlah dia pergi bersama kami besok pagi, agar dia bersenang-senang dan bermain-main, dan kami pasti menjaganya. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. Yakub berkata, sesungguhnya kepergian kamu bersama Yusuf sangat membuat aku sedih, dan aku khawatir dia dimakan serigala, sedang kamu lengah darinya. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. Saudara-saudara Yusuf berkata, jika dia dimakan serigala, padahal kami kelompok yang kuat, jika demikian, tentu kami orang-orang yang merugi. فلما ذهبوا به وأجمعوا
أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. Maka ketika mereka membawanya dan sepakat memasukkannya ke dasar sumur, kami wahyukan kepada Yusuf, kelak engkau pasti akan menceritakan perbuatan ini kepada mereka, sedang mereka tidak menyadari. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. Kemudian saudara-saudara Yusuf datang kepada ayah mereka pada petang hari sambil menangis. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. Mereka berkata, wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Lalu dia dimakan serigala. Dan engkau tidak akan percaya kepada kami, sekalipun kami berkata benar. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. Dan mereka datang membawa baju gamis Yusuf yang berlumuran darah palsu. Yakub berkata, sesungguhnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu, dan kepada Allah saja memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan. وجاءت سيارة فأرسلوا والدهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. Dan datanglah sekelompok musafir. Mereka menyuruh seseorang mengambil air, lalu dia menurunkan timbanya. Dia berkata, oh senangnya, ini adalah seorang anak muda. Kemudian mereka menyembunyikan Yusuf sebagai barang dagangan, dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. Terakhir tatkala aku cabut ruh dari orang yang dia cintai dari penduduk dunia, tsumma ihtasabahu, kemudian dia mengharapkan pahala dari musibah tersebut. Tidak ada balasan baginya illal jannah, kecuali surga. Ini jelas bahwasanya yang diberi pahala adalah seorang hamba yang ihtisab, yang mengharapkan ganjaran dari Allah tatkala terkena musibah. Kemudian perhatikan dalam hadis ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam hadis qudsi ini, mali abdil mu'min, tidak ada balasan setimpal bagi hambaku yang beriman. Allah Subhanahu wa taala mentakyid, menyebutkan tentang masalah keimanan. Ini ada faedah yang sangat besar. Artinya apa? Seorang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimanapun dia beramal saleh, bagaimanapun dia bersabar tatkala terkena musibah, dia tidak akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man arada al-akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'min, fa ulaika kana sa'yuhum mashkura." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa yang menginginkan akhirat dan berusaha untuk Assalamualaikum guys, ini hasil terakhir. Amazing, seperti baru. Yang sebelahnya yang belum diapa-apakan.